Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmuna Mudiani Zahra dari kelas 11 OTP 3. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu memahami sistem administrasi kepegawaian, mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Sistem kepegawaian memiliki arti yang luas. Sistem kepegawaian juga mengatur tentang pengangkatan pegawai dan juga pengaturan sumber daya pegawai yang meliputi perencanaan, pembinaan, karir, pengendalian, dan lain sebagainya. Secara umum, ada 3 macam sistem kepegawaian negara yang perlu diketahui. Yang pertama ada integrated system. Integrated system atau sistem yang terintegrasi merupakan sistem kepegawaian yang tersentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Sistem kepegawaian dimulai dari tahap perekrutan, penempatan, pengembangan, penilaian, sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Umumnya, sistem ini dipergunakan di negara-negara berkembang karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai, dan pegawai difungsikan juga sebagai alat perekat bangsa dan negara. Yang kedua ada separate system. Separate system atau sistem yang terpisah merupakan sistem kepegawaian yang seluruh kegiatan administrasi kepegawaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan administrasinya mulai dari kegiatan perekrutan, penggajian, hingga pensiun pegawai dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Umumnya, sistem ini dipergunakan di negara-negara maju karena pemerintah daerah mampu menggaji pegawainya. Pegawai sebagai alat perekat bangsa bukan merupakan isu karena yang lebih ditekankan adalah profesionalisme pegawai. Yang ketiga ada unified system. Unified system atau sistem kesatuan merupakan suatu sistem kepegawaian ketika manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga di tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Di Indonesia sendiri, sistem administrasi kepegawaian yang dilakukan cenderung dengan sistem yang terintegrasi. Meskipun pada kenyataannya, tiap daerah memiliki pegawai masing-masing, namun biasanya hanya pegawai kontrak. Dasar dari sistem administrasi kepegawaian di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pegawai negeri diperlukan untuk membantu mencapai tujuan nasional seperti mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, adil, dan bermoral tinggi. Tugas pegawai negeri tidak hanya sekedar sebagai pelayan masyarakat, namun juga sebagai pemberi pelayanan yang adil dan merata serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut 5 macam aparatur negara yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan PNS pusat diatur oleh instansi yang menerima perbantuan, sedangkan PNS yang bertugas di lingkungan TNI Polri merupakan pegawai negeri sipil pusat. Pemberlakuan sistem administrasi kepegawaian negara diatur oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Seluruh ketentuan yang diatur oleh Presiden sebagai upaya untuk penyeragaman aturan, harapannya agar tercipta PNS yang memiliki nomor dan standar yang sama di semua wilayah. Kedua yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan atau jabatan berdasarkan prestasinya, sesuai dengan pola karir yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lingkungan TNI dapat merekrut PNS untuk jabatan tertentu. Prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil hanya jika sudah keluar atau pensiun dari jabatan militer dan atas persetujuan komandan. Yang ketiga ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Masyarakat sipil yang ingin menjadi anggota aktif Kepolisian RI harus mengikuti tes tertentu dan wajib mengangkat sumpah atau janji yang ditentukan oleh Kepolisian RI. Selanjutnya, para anggota kepolisian wajib menjalani ikatan dinas hingga kurun waktu tertentu dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diterimanya, baik selama masa pendidikan maupun pada saat pelatihan tertentu. Yang keempat, pejabat negara merupakan pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila seorang pegawai negeri diangkat menjadi seorang pejabat negara, maka ia harus diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa harus kehilangan status sebagai pegawai negeri. Sebab, setelah selesai menjalankan fungsi sebagai pejabat negara, maka ia akan diangkat kembali ke jabatan organiknya. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada satuan organisasi pemerintah. Sedangkan jabatan karir adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Yang terakhir ada PNS lainnya. PNS dapat bekerja atau diperbantukan pada BUMN atau BUMD, namun bukan berarti seluruh pegawai BUMN atau BUMD berstatus sebagai PNS. Status kepegawaian para pegawai BUMN atau BUMD berbentuk perusahaan umum atau perum atau public corporation adalah pegawai perum yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, serta hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sementara itu, status kepegawaian para pegawai BUMN atau BUMD berbentuk perseroan atau persero atau government atau state company merupakan pegawai perusahaan swasta biasa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, dinyatakan bahwa pegawai persero adalah pegawai yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, serta hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Memahami sistem administrasi kepegawaian. 1. Spoil System. Dalam sistem ini, pengangkatan pegawai sesuai dengan keanggotaan partai. Jabatan-jabatan penting diberikan kepada rekan partai dengan tujuan mendapatkan kerjasama yang baik untuk meningkatkan prestasi. Sistem ini merupakan sistem kepegawaian yang paling tua dan sudah banyak negara yang meninggalkan sistem ini. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ditinggalkannya sistem ini. Salah satunya yang paling mendasar adalah seorang pegawai tidak dipilih berdasarkan kecakapannya, melainkan hanya faktor rekan kepartaian. Sistem ini tidak memberikan kemanfaatan bagi negara sebab pegawai yang bertugas dinilai kurang cakap. 2. Nepotism System. Pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas hubungan kerabat, keluarga, atau saudara. Sistem ini hampir mirip dengan sistem spoils. Manfaat dari sistem ini hanya sebatas perolehan kerjasama yang baik sebab diisi oleh orang-orang yang sudah saling mengenal. Namun, keburukan dari sistem ini adalah memungkinkan jabatan tertentu diisi oleh orang-orang yang kurang kapasitas dan kapabilitasnya. 3. Patronage System. Dalam sistem ini, pengangkatan pegawai didasarkan atas keinginan untuk membantu orang tersebut. Cara yang dilakukan untuk membantu orang yang akan mengisi jabatan tersebut dapat didasarkan atas hubungan politik atau hubungan keluarga. 4. Merit System. Pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas kemampuan atau kecakapan personal orang yang mengisi. Sistem ini menganggap bahwa jika jabatan tertentu diisi oleh orang-orang yang cakap dalam hal kapasitas dan kapabilitasnya, maka akan berakibat secara langsung pada kemajuan negara. Oleh karena itu, pegawai juga perlu diberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mereka. Kelemahan dari sistem ini adalah terlalu menekankan pekerjaan rutin dan menganggap manusia sebagai mesin. 5. Career System. Sistem ini merupakan hasil evaluasi dari sistem pengangkatan pegawai sebelumnya. Pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas kecakapan personal, namun ada pengembangan lebih lanjut yang diberikan kepada pegawai, misalnya saja pembinaan, pelatihan, dan lain sebagainya.
Masa kerja, unsur kesetiaan, pengabdian, dan syarat objektif lainnya juga turut menentukan pengangkatan pegawai. Mengenal merit system. Konsep sistem merit. Dalam pasal 1 tentang ketentuan umum, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Setiap proses kepegawaian dalam sistem merit harus menerapkan prinsip sistem merit. Prinsip sistem merit yaitu menyejajarkan aspek kompetensi atau competence, kualifikasi atau qualification, prestasi kerja atau performance, adil atau fairness, dan terbuka atau open. Jika dikaitkan dengan sistem administrasi kepegawaian nasional, tahap perorganisasian harus selaras dengan arah pengembangan dan pembangunan nasional. Pada tahap perekrutan dan orientasi diharapkan akan mendapatkan seorang pegawai dengan kualifikasi terbaik. Pada tahap pengembangan kapasitas, diharapkan akan mengurangi kesenjangan kompetensi antara pegawai, sehingga seluruh pegawai dapat bekerja sama dengan baik. Tahap penilaian kinerja dan penghargaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang berkelanjutan. Tahap promosi dan orientasi dalam kepegawaian dimaksudkan untuk menghasilkan kondisi kepegawaian yang dinamis dan kompetitif, sehingga nuansa baru dalam sebuah instansi akan selalu ada. Yang terakhir adalah tahap purna bakti. Pada tahap ini, pengelola kepegawaian diharapkan akan memberikan apresiasi yang layak terhadap para pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Kriteria sistem merit. Sistem merit baru dapat dilaksanakan ketika telah memenuhi beberapa kriteria berikut ini. 1. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan. 2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja. 3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka. 4. Memiliki manajemen karir, antara lain perencanaan, pengembangan pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta. 5. Memberikan penghargaan dan memberi sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan. 6. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. 7. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja. 8. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang. 9. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN. Sistem merit sebagai awal reformasi birokrasi. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN, perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi atau unified system. Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas merit yang menekankan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan diterapkannya sistem merit, kepegawaian Indonesia menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis atau Strategic Human Resource Management. Demikian video pembahasan materi bab 3, memahami sistem administrasi kepegawaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.